Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Caroline Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, SEM dengan mediasi, di mana saya menggunakan analisis faktor CFA atau confirmatory factor analysis, di mana saya menggunakan stata. Jadi, confirmatory factor analysis atau CFA adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang sudah dipilih itu benar-benar bisa mempresentasikan suatu faktor tertentu. Jadi, apabila di video sebelumnya saya menjelaskan mengenai EFA atau mencari faktor secara eksplorasi, maka CFA sendiri itu untuk mengkonfirmasi apakah struktur faktor tersebut faktor tersebut memang benar-benar sudah sesuai dengan data atau belum. Dan dari CFA sendiri itu terdapat dua variabel. Yang pertama adalah latent variabel atau konstruk, di mana variabelnya itu tidak bisa diukur secara langsung. Contohnya ada valuation, ataupun profitability, ataupun liquidity. Kemudian kalau misalkan latent variabel itu biasanya dalam SEM digambar bentuknya oval. Sedangkan yang kedua adalah observed variable atau indikator. Jadi observed variable seperti namanya artinya yang bisa diukur secara langsung. Nah, contohnya sendiri itu terdapat R, ROA, ROE, ataupun quick ratio. Dan dalam SEM biasanya digambarkan dalam bentuk kotak. Nah, untuk di video kali ini saya akan menggunakan eh, valuation sebagai latent rasionya, latent variabelnya, dan juga terdapat PER, PS, PB, PCF, dan juga EV/EBITDA sebagai observed variabelnya. Nah, di sini saya akan mulai dengan memasukkan data yang sudah saya dapat. Ini terdapat valuation ratio, ada PER, PS, PCF, PB, EV/EBITDA. Kita masukkan ke dalam data editor Stata. Oke, kemudian yang pertama kita akan menggunakan komen faktor, kemudian dimasukkan semuanya ini, semua variabelnya. Kemudian kita ketik koma, kita masukkan IPF Minigen dalam kurung 1, di enter. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa eh, dari hasil faktornya itu menunjukkan bahwa PER, PS, PB, dan PCF memiliki faktor loading yang tinggi sehingga mampu mempresentasikan konstruk valuation dengan baik. Kita bisa lihat di sini karena dia berada di atas 0,6, sedangkan EV/EBITDA itu memiliki loading yang relatif lebih rendah dibandingkan yang lain dan uniqueness-nya yang tinggi yaitu sebesar 0,7157 sehingga indikatornya dianggap kurang optimal dalam membentuk construct valuation. Nah, setelah kita eh, mendapatkan menyelesaikan komen faktor ini, kita bisa lanjut ke komen berikutnya yaitu komen alpha. Nah, kalau tadi kita masukkan semuanya, sedangkan kalau alfa itu kita masukkan yang angkanya itu berada di atas 0,6 tadi. PCF dan PB. Sedangkan EV EBITDA-nya kita nggak perlu masukkan, jadi kita langsung enter. Nah, alfa itu apa? Alfa itu menghasilkan cron batch alpha yang digunakan untuk mengukur konsistensi antara indikator satu dan lainnya dalam satu konstruk. Yang artinya kita ingin mencari tahu apakah indikator-indikator tersebut bisa benar-benar mengukur hal yang sama, eh, yaitu mereka bisa mengukur hal yang sama satu sama lain. Nah, di sini eh, kita bisa lihat bahwa hasil dari alfanya itu menunjukkan angka 0,8667 sehingga construct valuation dinyatakan reliable karena melebihi batas minimum yaitu 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator bisa memiliki konsistensi yang baik untuk mengukur construct valuation.
Oke, setelah kita memasukkan alfa, maka kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu kita akan membuat SEM. Nah, untuk membuat SEM, stepnya adalah pertama kita klik yang statistik ini, kemudian kita cari yang SEM, ini Structural Equation Modeling, kemudian kita bikin model building and estimation. Setelah itu kita klik yang add measurement komponen, tapi yang M. Ini kan ada yang add regression komponen dan juga ada yang add komponen. Nah, kita pilihnya yang ada bulatan dan juga ada yang kotak. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa yang bulat itu adalah indikator variabel laten, sedangkan yang kotak adalah observe variable. Nah, di sini latent variabelnya bisa langsung kita ganti namanya. Di sini aku akan tulis valuation. Kemudian kita akan klik yang specify number of variable. Di sini kita jadikan 5 karena ada 5 variabel yang perlu diobserve. Kemudian measurement direction-nya boleh bebas kemana aja. Di sini saya akan memilih right. Kemudian kita klik OK. Kita klik lagi yang ini untuk memindahkan ini semua. Oke. Setelah itu kita akan klik di dalam kotaknya masing-masing ini dan kita akan memasukkan setiap variabelnya. Kita klik OK. Ini juga sama, kita masukkan lagi yang kedua, ini ada PS. Kemudian ada PCF. Selanjutnya ada PB. Dan yang terakhir ada EV Beta. Nah, selanjutnya kita akan klik estimate di sini. Setelah kita klik, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa pindah ke bagian reporting dan kita klik yang display standardize coefficient and value. Kita klik yang ini. Confidence levelnya tetap di 95, terus kita klik OK. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita sudah merunning dari SEM-nya. Di sini keluar angka-angkanya. Oke, di sini bisa kita lihat dari tabelnya bahwa eh, analisis CFA itu bisa menggunakan SEM untuk menguji construct valuation dari indikatornya. Dan hasilnya harus menunjukkan p-value yang berada di bawah 0,05. Bagian p-value ini yang p lebih besar dari mutlak Z, ini semua ke bawah ini harus di bawah 0,05. Kemudian juga ada koefisien yang harus berada di atas 0,06. Sorry, 0,6. Di sini bisa kita lihat bahwa dia ini berada di atas 0,6, di atas 0,6, tetapi hanya EV beta yang berada di bawah 0,6. Sedangkan p-value-nya semuanya berada di bawah 0,05, tapi di sini terdapat PS yang ada beda sendiri di sini 0,003, tapi karena masih di bawah 0,05 jadi masih aman. Kemudian kita harus melakukan lagi SEM yang sama, tapi kita tidak memasukkan EV/EBITDA. Kenapa kita tidak perlu memasukkan EV/EBITDA? Untuk membedakan antara yang kita masukkan dan juga yang tidak. Itu kita lakukan step yang sama, SEM. Kita masukkan ini lagi. Mau tulis value valuation. Aku akan tulis WO, artinya without EBITDA. Terus ini number of variable-nya juga aku kurangin jadi 4, karena dari 5 data, jadinya hanya 4 data yang aku akan observe. Kemudian
sama kita masukkan lagi indikator atau variabelnya. Di sini ada pair, ada PS, ada PCF, dan yang terakhir ada PB. Ya, kita estimate. Jangan lupa dicek bagian reportingnya. Oke, udah selesai. Kita langsung klik OK untuk merunningnya. Oke, ini juga udah keluar. Jadi ini kita close saja dulu. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa p-value-nya harus berada di bawah 0,05, sedangkan koefisiennya harus berada di atas 0,0, sorry, di atas 0,06. Nah, dari analisis ini, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki standardized loading di atas 0,8, sehingga dinyatakan valid dalam mempresentasikan construct valuation. Selain itu, modelnya memiliki GOF yang baik dengan nilai p-value-nya di atas, sorry, prop C-nya sebesar 0,4070 atau lebih besar dari 0,05. Ini bagian proporsinya ini di atas 0,05 sehingga modelnya dinyatakan sesuai dengan data penelitian. Oke, setelah kita mendapatkan ini, maka kita akan lanjut ke rumus terakhir, yaitu untuk pengecekan terakhir stat gov eh stat gov cari sebentar. Oke, stat gov stats dalam kurung oh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa GRF-nya ini diuji menggunakan beberapa indikator fit index, di mana hasil p-value-nya di sini yaitu 0,4070 atau lebih besar dari 0,05, artinya dia sudah sesuai atau fit terhadap data penelitiannya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini RMCA-nya itu juga menunjukkan dia itu berada di atas standarnya, yaitu di atas 0,08 yang menunjukkan nilai error modelnya itu sangat kecil. Kemudian, kemudian nilai CFI-nya yaitu sebesar 1. Sorry, ini nilai CFI-nya sebesar 1 yang juga telah memenuhi standarnya yang harus berada di atas 0,90 sehingga model memiliki kecocokan yang sangat baik. Sedangkan nilai RMR-nya juga berada di atas 0,08. Oh, sorry, berada di bawah 0,08 yaitu 0,04. Jadi, menunjukkan bahwa residual modelnya itu juga sangat rendah. Dan dari hasil indikator ini atau indikator goodness of fit-nya, maka model CFA itu dinyatakan sangat baik dan juga sesuai dengan data penelitian. Untuk yang tadi, untuk yang RMCA itu dia harus berada di bawah ini, di bawah 0,05. Jadi, ini udah sesuai atau sudah memenuhi standarnya. Itu saja, sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.